أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, pagi ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat terbesar yang harus kita syukuri adalah pagi ini kita masih dimampukan oleh Allah melangkahkan kaki kita, menggerakkan anggota tubuh kita, mengajak lisan kita seraya mengangkat kedua tangan kita dengan mengucapkan Allahu Akbar. Ini nikmat besar Bapak Ibu. Ada kalanya orang itu tidak diizinkan oleh Allah, entah karena sakit dan lain sebagainya. Mungkin kita hanya sebatas menilai ini sebuah rutinitas, tapi ternyata ini merupakan bagian nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Mudah-mudahan salat yang kita jalankan, doa yang kita panjatkan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, ini nama kegiatannya coffee morning ya. Kopinya tapi nggak ada. Ya, kopinya udah tadi setelah sahur ya, sebelum sahur ya. Alhamdulillah, sudah berapa hari kita berpuasa? Ini masuk hari keberapa ini? 12. Hari ke-12 ya. Berarti sudah 11 hari kita berpuasa. Kalau udah 11 hari berarti lebaran berapa hari lagi? Ya. Dari hari pertama yang udah diingat lebaran. Tenang Bapak Ibu, lebaran itu insya Allah bakal sampai. Selama kita masih diberikan umur oleh Allah, lebaran sampai. Cuman yang harus kita khawatirkan, yang kita fikirkan, kira-kira apa yang sudah kita kerjakan ini sampai atau tidak kepada Allah. Puasa yang kita jalankan selama ini 11 hari kita puasa Pak, nahan lapar, nahan haus, nahan untuk melampiaskan hasrat seksual, nahan untuk tidak bicara kotor, nahan untuk tidak berdusta. Ini kira-kira diterima atau tidak oleh Allah? Qiyamul lail yang kita jalankan selama ini diterima atau tidak oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan juga menyebutkan untuk Ramadan baik siang dan malamnya ya. Di siang harinya man shama ramadhana, di malam harinya man qama ramadhana, kedua-duanya imanan wa ihtisab. Ya. Judulnya mah usah karena ini kemarin. Oh, udah coba. Karena keimanan dan ihtisab. Apa itu ihtisab? Adanya pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Adanya pengharapan kepada Allah. Nah, kita tidak pernah tahu Pak, yang sudah kita lakukan, puasa kita, tilawah kita, tadi keropak yang diedarkan, menyapa kita, yang kita masukkan, kita tidak pernah tahu diterima atau tidak. Ada dua hal, raja dan khauf, atau al-khauf wal raja. Ya. Al-khauf setidaknya ada rasa takut, khawatir kalau ibadah kita tidak diterima. Ar-raja, tapi ada juga sebuah harapan. Karena Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam saja, Bapak Ibu rahimakumullah, begitu selesai membangun Ka'bah, membangun ulang Ka'bah ya bersama putranya, apa yang beliau katakan? Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah apa yang sudah kami persembahkan. Maka kita pun memohon kepada Allah 11 hari yang sudah kita lalui ya, dari puasa kita, tilawah kita, qiyamul lail kita, sedekah kita, dan bentuk apapun penghambaan kita kepada Allah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi
Guru kita, imam kita membacakan pada rakaat yang pertama surat yang mungkin familiar bagi kita. Familiar ya, kalau familiar itu beda lagi nih. Ya, ada liar-liarnya soalnya. Apalagi orang-orang tua kita dulu setidaknya 4 surat itu hafal tuh. Orang tua kita dulu membiasakan 4 surat sebagai wirid harian. Yasin tuh hafal tuh. Sama insyaallah kita pun hafal cangkem, Mbak. Orang baca bisa ngikutin, dipakai jadi imam bingung lanjutannya kemana ya, apalagi baru awal-awal Pak, baru awal-awal asal denger yang mustaqimnya lanjutannya kemana-mana. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, berhenti dia. Habis itu apa lanjutannya? Muter Fatihah lagi, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, karena nggak terbiasa dipakai kecuali mengikuti bacaan-bacaan orang. Surat yang kedua Ar-Rahman, ini dihafal biasanya semua orang tua kita dulu tuh. Ya. Kemudian Al-Waqi'ah, satu lagi Tabarak atau Al-Mulk. Ya, sayangnya ya kebiasaan-kebiasaan baik ini tidak dilanjutkan oleh generasi-generasi setelahnya ya. Ya, insyaallah masih kita juga beberapa di antara kita masih biasa ya menjadikan 4 surat ini sebagai wirid harian. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayat. Yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Ini sampai dibahas Pak oleh para ulama dalam penafsirannya itu. Ini kebetulan di juz yang sama nih. Dua juz nih tentang juz Tabarak, tafsir Al-Wasit ini menjelaskan kenapa takdimul mauta qabla al-hayat. Kenapa kok disebutkan kematian dulu baru kehidupan? Kan kebalik, harusnya hidup dulu baru mati. Tapi kenapa dalam ayat ini alladzi khalaqal mauta wal hayat, yang telah menciptakan kematian dan kehidupan? Dijelaskan dalam tafsir Al-Wasit ini karena yang dimaksudkan dengan kehidupan itu adalah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang kekal, kehidupan yang tidak akan selesai dengan kematian lagi setelahnya. Dan kehidupan itu harus dimulai dengan sebuah fase yang bernama kematian. Kematian itu pasti. Ya. Makanya Rasulullah SAW seringkali kan menasihati para sahabat. Ya, kita mempersiapkan sesuatu yang kadang tidak pasti, tapi tidak mempersiapkan sesuatu yang pasti. Ya. Maka orang yang cerdas itu kan disebutkan ya, siapa mereka yang mempersiapkan setelah kematiannya. Artinya dalam hidup itu. Dan diciptakan itu untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kita. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian ahsanu? Ada yang namanya kualitas, ada yang namanya kuantitas. Yang dicari oleh Allah bukan yang banyaknya, tapi yang baiknya. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Ahsanu Pak, bukan aktsaru. Karena nanti dalam urusan amal, banyak dan baiknya itu dipengaruhi oleh banyak dan sedikitnya dipengaruhi oleh beberapa hal. Ya. Maka yang diterima oleh Allah adalah yang baik. Ya, nanti juga disebutkan dalam hadis arba'in yang ke-10 contohnya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha suci, maha bersih dan tidak menerima kecuali yang bersih. Atau nanti juga dalam surat lain disebutkan illa man atallaha biqalbin salim, yang diterima oleh Allah yang kembali hanyalah orang-orang yang hatinya bersih. Nah, kaitan dengan tadi ayat itu, ternyata kita ini dalam hidup memang hakikatnya sedang menjalani sebuah fase yang bernama ujian. Dan bukan hanya kita Bapak Ibu. Kita lihat para nabi pun diuji oleh Allah. Bahkan Nabi Adam alaihi salam begitu diciptakan, kemudian diletakkan di surga. Meskipun surga ini pun oleh kalangan para ahli Quran itu diperdebatkan, ini surga yang di dunia atau surga yang nanti kita masuki di akhirat insyaallah. Karena Allah sudah menyatakan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi
khalifah. Karena pada hakikatnya memang Allah ingin menciptakan manusia itu di mana? Di bumi. Terlebih nanti para ulama juga berpendapat karena di surga hakikatnya tidak ada larangan. Cuman kita lihat Nabi Adam begitu diciptakan awal mula, ya, boleh tinggal di surga makan apa saja, tapi Allah berikan satu ujian. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekat-dekat pohon ini. Itu ujian, Pak. Tapi kita lihat nanti iblis la'natullah alaih, syaitan itu begitu menggoda, yang dikejar adalah sesuatu yang dilarangnya saja. Ini kita tarik nanti dalam konteks kita di bulan Ramadan. Allah akan mengizinkan banyak hal, boleh makan apa saja, tapi jangan dekati satu pohon ini. Kalau kita tarik lebih awal, Pak, di bulan Ramadan ini, dalam satu tahun Allah membolehkan kita, silahkan mau apa saja, mau makan apa saja boleh, tapi Allah uji dengan satu bulan saja. Kata Allah, di waktu yang terbatas ini sebentar saja, antara subuh sampai maghrib. Bukan menjadi haram makanannya, lah, tidak, dia tetap halal. Hanya Allah menguji kita, sama dengan ujian Nabi Adam. Istri kita itu halal, pasangan halal bagi kita, namun saat ini Allah minta kita menahan sebentar saja. Tapi kita lihat syaitan gak selesai, dia tetap akan menggoda, dan dalam diri kita ada memang sifat-sifat syaitaniyah. Dan kita lihat, Pak, ya, kita lihat masih adakah orang-orang yang terganggu, tergoda? Jelas. Masih adakah orang-orang yang tidak mau menjalankan puasa? Jelas, ya. Nabi Nuh pun diuji oleh Allah. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku sudah mendakwahkan kaumku siang malam, ya Allah. Walam yazidhum du'ai illa firara. Bukannya makin dekat makin lari, ya Allah. Surah 71, Nabi Nuh pernah bercerita kepada Allah. Dari 950 tahun umurnya, kurang lebih yang 350 digunakan untuk berdakwah. Tapi apa hasilnya? Diuji dengan istrinya dan anaknya. Istri dan anaknya tidak ikut, Pak. Bahkan anaknya ketika bagaimanapun seorang nabi punya sifat-sifat manusia, ngajak anaknya, ya bunayya irkam ma'ana, nak sini, nak naik sama bapak. Apa jawab anaknya? Sawi ilal jabali ya'simuni minal ma'. Enggak mau, Pak, saya mau naik aja ke atas gunung, selamat saya, Pak. Ternyata diuji dengan istri dan anaknya. Nabi Ibrahim diuji dengan apa? Ayahnya, kalau dalam bahasa Al-Quran ya, Azar. Bahkan ayahnya saja sebagai pembuat berhala. Di satu kampung itu tidak ada satupun yang membela Nabi Ibrahim. Bahkan keluarganya sendiri, ayahnya sendiri, meskipun lagi-lagi para mufassir itu berikhtilaf, berbeda pendapat apakah ini abun syaqiq, ayah kandung, atau dalam arti majazi, atau dalam arti kiasan, ya, yang selama ini membesarkan, ya, itu tidak selesai perdebatan itu pun, ya. Tapi yang jelas ini orang dekat Nabi Ibrahim, diuji dengan orang dekatnya, ya. Dan beliau sampai diapakan? Dibakar, Pak. Untuk membela kebenaran, beliau dibakar, ya. Setelah sebelumnya beliau menghancurkan semua berhala, ditinggalkanlah berhala yang paling besar, dan alat untuk menghancurkannya ditaruh di lehernya, ya. Siapa yang menghancurkan ini? Oh, kita dengar ada orang yang nggak suka sama kita, kayaknya namanya Ibrahim gitu. Coba dipanggil, Ibrahim, kamu yang hancurkan Tuhan-Tuhan kami. Tuhannya, Pak, hancurkan. Kata Nabi Ibrahim apa? Jangan tanya saya, itu loh, itu barang buktinya ada sama dia. Apa jawab kaumnya? Kamu pikir kami gila nanya sama patung? Ini hebat di sini Nabi Ibrahim. Loh, kalau nggak mau dianggap gila, ngapain disembah? Satu sisi banyak orang juga berpikir iya juga, tapi sisi lain justru malah, wah, kurang ajar, ini udah mulai main menghina dia ini, bakar. Tetap ada orang-orang yang ketika sudah dinasihati kebenaran, dia tidak bisa menerima. Nabi Musa diuji saat kecilnya, justru dia dimasukkan ke sebuah keluarga
yang nantinya menjadi musuh besarnya. Ya, ini kan oleh Allah diminta ketika beliau lahir di saat tidak diperkenankan laki-laki, bayi laki-laki itu lahir, sehingga beliau dihanyutkan. Logika kita dihanyutkan biar selamat, tapi ternyata dihanyutkannya malah ke rumahnya Firaun. Ini kita kalau ngikutin logika, wah kacau ini urusan ini. Orang mau selamat kok malah dimasukkan ke sana. Kan kita mau menghindarkan dari itu. Itu kalau kita pakai logika manusia. Ini gimana sih nih? Kan disuruhnya menghindarkan dari keluarga itu, kok malah dimasukkan ke situ, dibesarkan di situ, Pak. Ya. Kemudian Nabi Yusuf diuji dengan siapa? Saudaranya. Saat Nabi Yusuf itu bermimpi, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin, di surat 12. Bapak, aku semalam mimpi, Pak. Mimpi apa kau Yusuf? Mimpi 11 bintang, 1 bulan, 1 matahari sujud kepadaku, Pak. Akhirnya setelah itu Nabi Yakub ini yang dalam bahasa surat Maryam ayat 58 punya nama lain, Pak, namanya Israel. Jadi Bani Israel itu anak cucu keturunan Nabi Yakub. Ya. Cuman memang tidak ada alaqahnya, tidak ada urusan dengan Israel yang sekarang ini. Yang kita boleh doakan agar Allah melaknat mereka semuanya. Ya, bersyukur kita, Pak, bisa sahur dengan keadaan nyaman, bisa buka dalam keadaan nyaman. Selapar-laparnya kita nanti siang, nanti sore, maghrib kita bakal buka, Pak. Tapi saudara-saudara kita di Palestina sana, Masya Allah, subhanallah. Berapa hari lalu saya baca sambil sahur, hilang, Pak, nafsu sahurnya. Kenapa? 36 anggota keluarga di Gaza dibom saat lagi sahur, Pak. La haula wala quwata illa billah. Ya. Maka keadaan bagaimanapun sekarang kita, Pak, bersyukur kita masih jauh lebih nyaman dari mereka. Ya. Nah, Israel di sini ini il, bahasa Ibrani memang il itu kita menyebutnya ilah. Ismail, Israel. Ya. Nanti ada bahasa lain disebutnya Eli. Eli itu juga disebutkan pengertian atau nama lain daripada ilah. Ya. Nah, pada akhirnya karena Nabi Yakub dinilai terlalu memperhatikan Nabi Yusuf, saudaranya ngiri, Pak. Ngiri saudaranya. Ya, bukan berarti Nabi Yakub ini pilih kasih, tidak. Cuman setan masukkan ke dalam pemikiran para saudaranya ini, tuh lihat Yusuf mas selalu diperhatikan, nggak kayak kita. Maka kita mengambil pelajarannya apa? Nih kalau hati-hati nih ibu-ibu, ya umumnya kan ibu-ibu ini, meskipun bapak-bapak juga harus sesekali mencoba tuh. Ya, ketika ngambil rapot anak-anaknya ke sekolah, selesai ngambil rapot kok nilai antar satu anak dengan anak lain berbeda, jangan pernah kita membanding-bandingkan. Jangan sampai kita bandingkan satu anak dengan anak kita yang lain. Di situ ujian kita sebagai orang tuanya. Kita harus paham bahwa anak ini mempunyai kemampuan yang berbeda, punya daya tangkap yang berbeda, dan jangan pernah kita banding-bandingkan. Khawatirnya terekam dalam hati seorang anak dan dia merasa dibanding-bandingkan oleh orang tuanya, muncullah sifat dengki nantinya. Ya. Akhirnya Nabi Yusuf diapakan? Dijauhkan dari keluarganya, Pak. Ini semua nanti tuntas disampaikan, dikisahkan dalam surat 12. Nabi Ayub diuji dengan sakitnya berapa lama? Belasan tahun, Pak. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW bagaimana kita lihat ujiannya? Artinya apa konklusinya? Bahwa kita ini pun pada hakikatnya sedang diuji, Pak. Tapi ujian kita berbeda-beda. Maka jangan pernah menilai orang lain itu seolah-olah enak semuanya. Duh enak ya dia mah begini-begini, nggak kayak kita. Melihat pasangan rumah tangga orang lain kok kelihatannya adem ayem, ngiri kita. Enak ya suaminya mah itu romantis, nggak kayak suami saya, kayak kanebo kering. Susah ya, udah keras tuh begitu ya. Dibanding-bandingkan, kita nggak pernah tahu. Berapa hari lalu, Pak, baru mulai awal-awal puasa keempat atau kelima tuh, saya diminta ngisi satu keluarga. Ini kalau orang lihat keluarga ini, Pak, pasti ngiri, Pak. Pasangan ya udah mereka hampir 10 tahun menikah, Pak. Masih muda, suaminya ganteng, istrinya cantik, mereka terbiasa, keuangannya baik, biasa jalan-jalan sana sini. Orang pasti lihat enak ya pasangan ini.
ternyata mereka pun diuji, Pak. Apa ujiannya? Belum diberikan anak. Artinya ujian kita berbeda-beda. Ada yang diuji lewat keluarganya, ayah ibunya seperti Nabi Ibrahim. Ada yang diuji dengan saudara-saudaranya seperti Nabi Yusuf. Ada yang diuji dengan pasangan hidupnya seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ada yang diuji dengan anak-anaknya. Ada yang diuji dengan kehidupannya. Dan kita jangan pernah menilai orang lain itu seolah-olah enak terus, sehingga kita pada akhirnya berpikir tidak bersyukur. Kita sedang menjalani fase ujian. Maka tadi orang yang belum menikah itu diuji oleh Allah, orang yang sudah menikah pun diuji, hanya tingkat ujiannya berbeda. Yang belum menikah diuji, mampu nggak dia menahan hasratnya. Yang sudah menikah diuji, mampu nggak dia bertanggung jawab untuk istrinya. Kenapa? Karena kemarin sebelum dia menikah, dia hanya menjadi pribadi untuk yang tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Dia bekerja, tanggung jawab untuk dirinya sendiri, Pak. Begitu dia jabat tangan mertuanya, qabiltu nikahaha, aku terima nikahnya, wa tazwijaha, aku terima kawinnya, bimahrin madhkur, dengan mahar yang disebutkan halan, tunai, maka dia berubah statusnya menjadi suami. Yang tingkatan ujiannya pun berbeda lagi, Pak. Kita ini hidup seperti lagi megang skrip, Pak. Aktor, artis, diminta jadi apapun kita harus bisa kan di situ. Nah, dalam hidup kan begitu, Pak. Kita diminta jadi suami, maka sebaik-baiklah kita menjadi seorang suami. Nanti berubah lagi ketika kita sudah punya anak, yang tentu tugas dan tanggung jawabnya berbeda-beda. Nggak bisa disamakan orang yang sudah punya anak masih pengen seperti dulu belum punya istri, main, istrinya ditinggalkan, ya, sampai rumah pengennya semua serba dilayani, nggak nanya istrinya capek apa nggak nanya bagaimana seharian ini di rumah. Ya. Kadang-kadang, Pak, kalau kita pulang kantor, ini kan kita di kantor sedang menjadi orang karyawan, pekerja, atau pemilik perusahaan pun, itu saat kita sedang menjadi orang di kantor. Saat kita di rumah kan sudah harus berubah lagi, keadaan kita, atau posisi kita, atau status kita. Ketika di rumah kita jadi suami, jadi istri kita. Maka ketika istri ditanya, gimana Pak, gimana Ayah, capek, dia istri kita, Pak. Dan kita masih membawa posisi kita sebagai orang di kantor. Nggak usah nanya-nanya deh, ya, lagi banyak kerjaan nih, pusing saya. Kita kadang belum bisa membedakan posisi kapan menjadi suami, kapan menjadi orang di luar sana. Istri juga pengen ditanya kabarnya, gimana kabarnya hari ini, Bu, anak-anak bagaimana. Kalau kita, Pak, di kantor bisa ngobrol sama teman-teman kita, Pak, istri kita di rumah ngobrol sama siapa, Pak? Dia ketemunya sama kompor, sama wajan. Jangan sampai ntar kapan-kapan ngobrol sendiri dia sama kompor, Pak, ngobrol sama wajan, gara-gara suaminya gak ngajak ngobrol. Kita di luar mau ketemu sama teman-teman, Pak, enak kita, Pak, ya. Tapi istri kita di rumah begitu berantakan apa segala macam, ngapain aja sih di rumah? Seolah-olah istri kita nggak berbuat apa-apa, padahal anak-anak yang masih kecil dan segala macam. Ya. Artinya peran, kita sedang berperan, Pak, menjadi siapapun itu. Ya. Di kantor peran kita menjadi orang di kantor, tapi di rumah peran kita sudah berubah. Dan ingat, kita juga punya peran satu lagi yang sangat penting, Pak. Apa? Peran kita sebagai Abdullah, peran kita sebagai hamba Allah. Dan peran kita sebagai hamba Allah ini sedang dikuat-kuatkan ketika bulan Ramadan ini. Ya. Kadang kita juga belum bisa membedakan ketika peran menjadi seorang suami hebat, wah, istrinya dibaik-baikin dan segala macam, peran dia di kantor hebat, tapi peran dia sebagai hamba Allah belum tentu hebat. Kerjanya luar biasa, sholatnya dia tinggal. Perhatian kepada istrinya luar biasa, perhatian kepada Allah dia tidak ada. Pada hakikatnya hidup itu sudah menjalani peran. Maka dengan setiap ujian itu hanya akan ada dua garis besar, orang itu menerima atau menolak.
Orang yang menerima yakin bahwa setiap ujian itu bagian daripada jalan hidup. Terlebih dalam rukun iman memang ada al-imanu bil qadari khairihi wa syarrih, iman kepada takdir yang sudah Allah tentukan baik atau buruknya. Contoh tadi Pak, orang sudah menikah, namanya menikah pasti mereka berhubungan badan, sah, karena memang tujuannya untuk menghasilkan keturunan. Dicek suaminya sehat, dicek istrinya sehat, tapi sampai 7 tahun 8 tahun belum dikasih anak, kira-kira salah siapa? Nggak ada yang salah di sini Pak. Maka hati-hati nih. Ini saya banyak sekali mendapatkan, ya nggak banyak sih, ada beberapa curhatan yang bertanya kira-kira begini, Ustadz nanti kalau saya lebaran nggak keluar kamar kira-kira dosa nggak ya? Kenapa? Dia trauma dengan pertanyaan-pertanyaan. Kapan? Orang sudah 8 tahun nikah, kapan punya anak? Ya saya bilang jawab aja besok sore. Lah kan kita nggak pernah tahu. Ya, emangnya mau bikin maunya kita gitu kan? Itu orang-orang yang undang saya tuh ngomong kalau dia punya uang Pak, dia bilang apa? Ini pun bisa hamil istrinya pakai program. Kalau emang anak itu bisa beli Pak, saya pasti beli dari awal Ustaz. Masalahnya kita nggak bisa beli itu. Saya sehat, udah dicek sampai keluar negeri Pak, ya, dicek sampai ke Singapura, istrinya pun begitu. Menikah sudah, sehat suaminya, istrinya sehat, tapi belum hamil. Adakah yang kita salahkan? Nggak ada. Dia sedang menjalani fase kehidupan, nerima atau tidak? Memang ibunya juga ngomong, aku kadang kesel kali dengar dia kapan punya cucu, kapan punya cucu. Iya ya, besok-besok dijawab aja besok sore gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu, itu bukan ada celah yang kita nggak bisa masuk, celah kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Maka orang yang menolak karena dia memang merasa bahwa hidup ini maunya sesuai dengan kemauan dia, maka dia seolah-olah baru mengimani rukun iman itu 5,5 Pak. Kenapa? Iman dengan takdir yang baiknya, tapi untuk takdir yang buruk dia nggak mengimani dan bertanya sama Allah, kenapa ya Allah, kenapa? Sehingga orang yang menerima itu nanti hanya akan ada 2 sikap, sabar dan atau syukur. Oh sudah 8 tahun belum punya anak, diuji oleh Allah sabar apa enggak ya. Mungkin dia itu diminta oleh Allah untuk lebih banyak dekat-dekat dulu dengan orang tuanya. Kita nggak pernah tahu jalan hidup orang itu bagaimana. Mungkin menurut Allah dia belum siap untuk menjadi seorang ayah. Mungkin menurut Allah dia belum siap untuk menjadi seorang ibu. Kita yang terus berhusnudzon kepada Allah, sehingga nggak bertanya kenapa dan kenapa. Hanya ada 2 sikap, sabar dan syukur. Dan ini disampaikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara orang-orang yang beriman, dan itu nggak bisa diterima kecuali hanya orang yang beriman. Apa itu? Idza massathu sarra syakara fakana khairan lah. Kalau dia diberikan kenikmatan, kebahagiaan dan dia bersyukur, maka itu baik baginya. Wa idza massathu dharra sabara fakana khairan lah. Kalau dia itu ditimpakan musibah, keburukan dan dia bersabar, maka itu pun baik baginya. Maka peran tadi Pak, orang belum punya anak itu ujian, orang sudah punya anak juga, tapi tingkat ujiannya berbeda-beda kan Pak. Orang yang belum punya anak diuji, salah satunya diuji dengan ucapan-ucapan dari netizen Republik Indonesia yang tiap tahun akan keluarnya begitu. Masih betah aja nih berdua, program dong, apa dong. Dia tidak tahu yang dia keluarkan jauh lebih mahal dibanding orang sudah punya anak Pak. Yang dia lakukan untuk program jauh lebih mahal biaya yang dikeluarkan daripada orang sudah punya anak. Ternyata ada yang bisa dibeli, ada yang nggak bisa dibeli kan di situ Pak. Sehebat apapun uangnya seseorang, tidak akan pernah bisa membeli takdir. Kita bisa Pak beli paket-paket pernikahan, tapi nggak bisa beli paket kebahagiaan. Nggak menjamin setiap paket pernikahan yang mewah pasti bahagia. Nah,
Tidak bisa. Kita bisa membeli rumah, tapi nggak bisa membeli kenyamanannya. Kita bisa, Pak, membelikan semua hal-hal yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, tapi nggak bisa membeli karakter anak-anak kita, kan? Banyak hal yang tidak bisa kita beli. Nah, orang yang sudah punya anak pun diuji oleh Allah, mampu nggak kita menjadi orang tua yang baik. Bahkan ketika ada yang tadi 2, 3, 4, ini pun ujiannya berbeda. Mampu nggak kita sebagai orang tua memahami karakter anak-anak kita yang berbeda-beda tadi, Pak? Bahkan anak kembar sekalipun dia memiliki karakter yang berbeda. Maka hakikat kehidupan, ya, memang salah satu yang disebutkan dalam surat Al-Balad ayat yang keempat, ya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah menciptakan manusia, itu sungguh kami telah menciptakan manusia fi kabad. Kabad dijelaskan dalam tafsir Al-Wasit di sini, asyiddah wa ta'ab wal masyaqqah. Ini sebenarnya uji hidup itu, Pak, itu syiddah, sesuatu yang sangat keras, ta'ab melelahkan, wal masyaqqah dan pasti mengundang kesulitan. Coba kita lihat, Pak, bapak yang tadinya sendiri kemudian menikah, itu sebenarnya nambah-nambah pikiran apa enggak? Pasti, Pak. Apalagi kalau nambah istri, kan nambah pikirannya, kan. Coba kebayang nggak, dua-duanya sakit, yang satu pengen ditemenin, yang satu juga. Begitu nikah punya anak, sebenarnya punya anak pun nambah pikiran nggak? Nambah, Pak. Wah, biayanya, wah ininya, itunya, dan segala macam. Terus anak ini dari mulai menyusui, bisa merangkak, bisa mulai berdiri, dia akan jatuh, Pak, akan jatuh. Ini kan masyaqqah. Kita juga tidak takut, was-was dan segala macam, gitu kan. Begitu anak ini bisa berjalan, berlari, tambah-tambah lagi was-was kita, takut anak kita kenapa-napa. Anak biasa di rumah, tiba-tiba di sekolah, ini kan nambah beban, nambah pikiran juga sebenarnya buat anak-anak kita sebetulnya, kan. Orang biasa main-main suruh sekolah, bangun pagi-pagi, ya kan, emaknya marah-marah jam segini belum bangun, ya. Di sekolah suruh baca, suruh nulis, belum bisa baca, suruh nulis capek dan segala macam. Terus dia makin berkembang, nanti saatnya dia bekerja pun pada dasarnya kan dia menambah-nambah pikiran, nambah-nambah lelah sebetulnya, kan. Harus berangkat pagi, berangkat ke kantor macet-macetan, pulang malam dan segala macam. Tapi kita lihat kebanyakan orang menikmati atau tidak? Justru menikmati. Orang kalau suruh milih mau punya anak, mau punya istri apa enggak, pasti mau punya istri. Orang kalau suruh milih mau punya anak atau enggak, pasti mau punya anak. Orang kalau suruh milih mau pengangguran atau bekerja, pasti bekerja. Berarti tidak salah yang disebutkan dalam Al-Balad tadi. Kenapa? Karena menyikapinya tadi. Bagaimana dia menyikapi kehidupan yang disebutkan dengan kabad tadi, ya. Dan hakikatnya hidup itu kita menjalani peran. Sebagai apa kita? Dan dalam peran itu tugas dan tanggung jawabnya pun berbeda-beda. Ingat sebuah nasihat Rasul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian itu adalah ra'in, ini disebutnya penggembala, ya. Orang yang bertugas untuk mengatur sebuah kawanan, ya. Dan kita pasti akan dipertanyakan tentang apa yang sedang kita tanggung jawabkan. Dan ujian manusia itu berbeda-beda, maka jangan pernah melihat orang lain dengan enaknya saja, justru akan menjadikan kita menjadi pribadi yang kurang bersyukur. Karena memang tujuan iblis kan itu. Surat Ibrahim ayat 14, wala tajidu aktsarahum syakirin. Akhirnya kita karena sering membanding-bandingkan dengan orang lain, lupa terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, akhirnya kita menjadi tidak bersyukur. Ya, karena sekarang memang zamannya di mana sosmed ini menampilkan semua hal yang kesannya baik. Kita nggak tahu itu gimmick saja kah, ya, dibuat-buatkah atau tidak, kita nggak pernah tahu. Oh, pasangan suami istri kelihatan sangat romantis sekali, apakah benar di kehidupan nyatanya seperti itu? Kita nggak tahu, ya.
anak-anaknya yang begini begitu. Kita tidak pernah tahu benar atau tidak. Ya. Pada dasarnya kita diminta oleh Allah untuk bersyukur. Dan dalam setiap peran ada ujian serta tanggung jawab mampu atau tidak mampu. Tadi peran kita di kantor, kita mengerjakan pekerjaan kantor sebaik-baiknya. Kadang kita mampu, Pak. Wah, dijadikan sebagai karyawan teladan. Tapi ketika kembali ke rumah, belum tentu kita bisa menjadi suami yang baik atau suami teladan. Di kantor dia bisa berbicara baik, menyampaikan dengan baik ke para kliennya, ke orang-orang yang kerjasama, sehingga orang mengenang, wah simpatik dengan orang ini, bagus cara bicaranya. Begitu ke rumah tidak bisa mengambil peran menjadi seorang suami dengan bicara yang baik kepada istrinya. Di rumah dia bisanya bentak-bentak istrinya. Di rumah dia tidak bisa menjadi peran yang baik untuk anak-anaknya. Anak-anaknya minta ini, minta itu. Ayah mau main, udah jangan ganggu dulu, ayah sibuk, ayah capek. Padahal mungkin Sabtu, Minggu, Sabtu, Ahad itu waktunya anak-anak kita bermain dengan diri kita. Ingat bahwa istri kita, anak kita juga manusia, yang mereka juga membutuhkan waktu kita, membutuhkan perhatian kita. Dan jangan hanya berpikir tugas kita hanya mencari uang saja. Begitu kita kembali kepada diri kita secara luas, kita sedang menjadi hamba Allah. Nah, mampu atau tidak kita menjadi hamba Allah yang baik. Ramadan ini ingin menjadikan kita hamba Allah yang terbaik dari semua hal, Pak. Satu, Allah pengen kita makan yang baik-baik saja, Pak. Saat ini Ramadan itu kita diminta bukan jadi haram ya, boleh dimakan tapi nanti. Artinya sekarang kita batasi, nanti di luar Ramadan kita hanya membatasi makanan yang halal-halal saja. Ya. Ini istri kita, cuman saat ini kita tahan dulu. Allah ingin kita menjadi orang yang mampu menahan hasrat seksualnya. Ketika kita berperan sedang menjadi hamba Allah, Allah pengen kita menjaga lisan kita. Rasul juga pernah mengingatkan, man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang puasa tapi enggak meninggalkan omongan kotor nih, anak-anak kita kalau lagi main HP, Pak, ya Allah, keluar semuanya tuh. Ya. Keluar semua, maka hati-hati dampingi, Pak, anak-anak kita ketika sedang mabar, main bareng tuh. Ya. Dan hidup seperti seorang yang memegang skrip, dia harus bisa menjadi seorang yang ada dalam skrip itu. Harus diapakan? Harus jadi apa? Kadang orangnya baik, Bu, Pak, tapi diminta berperan jadi antagonis. Sampai saking menjiwainya, orang udah melekat, ini mah jahat. Sampai kalau ketemu di jalan, ini orang jahat nih, padahal enggak, Pak. Tapi saking dia itu bisa berperan cukup baik, orang nilai, kalau ketemu pengen saya pukul nih orang nih. Nah, bisa nggak kita dalam hidup menjalani peran sebaik itu kan? Ya. Jadi dalam peran tadi, jangan sampai hidup itu kita hanya dianggap sebagai seorang pekerja saja, seorang suami atau seorang ayah saja yang hanya mengejar materi. Ingat bahwa kita juga punya peran yang lebih penting daripada itu, apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan Ramadan ini, ya, Ramadan ini sebagai bulan ujian, bulan kepatuhan. Di kantor kita bisa patuh, Pak, tapi ketika Allah minta untuk kita patuh, kadang kita nggak mampu. Allah minta kita patuh, jangan dimakan dulu, tenang nunggu maghrib. Ya. Jangan bicara yang kotor, jangan dekati dulu istrimu, dekati dalam tanda spesifik, ya. Ya. Ketika Nabi Adam dulu kan diminta jangan dekati pohon ini, ya kita juga begitu. Dan Ramadan cuma sebentar, Pak, hanya 1 bulan di antara 12 bulan, hanya 30 hari dari 365 hari. Maka saking sedikitnya, ayo, Pak, sayang kalau kita mengabaikan Ramadan begitu saja, cuma 30 hari dari 365 hari. Yuk qiyamul lailnya, yuk tilawahnya. Kenapa? Karena isi dalam bulan Ramadan berbeda. Ramadan ingin kita menjadi diri yang diharapkan oleh Allah, baik dalam ibadahnya, baik dalam penghambaannya, menjadi manusia yang bisa menjaga nafsu, menjaga perut, menjaga lisan. Karena perut ini terkemana-mana, Pak. Termasuk doa yang tidak dikabulkan itu bisa jadi lewat makanan yang tidak pantas masuk ke dalam mulut kita. Itu ada dalam hadis arba'in yang ke-10. Karena Allah
ingin kita kembali nanti bersih saat kita kembali kepada Allah. Dan Ramadan adalah momennya. Bersih hatinya, itu momen kita saling memaafkan antara sesama kita, bersih secara dosanya dengan pengampunan dosa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini mampu menjadikan kita pribadi yang lebih baik semuanya. Ya. Ramadan kan momen kita dekat dengan keluarga, Pak. Ya, kalau selain Ramadan kayaknya sulit kita sarapan bareng. Anak-anak mau udah berangkat atau bapak ibu bagaimana. Tapi bayangkan Ramadan itu. Ya, bukan hanya sarapan, Pak, sebelum subuh malah, Pak, udah bisa ngumpul bareng. Itu kan momen kita dekat dengan keluarga. Ramadan momen dekat dengan keluarga, maghrib berbuka. Ya, seorang suami sejauh apapun kantornya pengen segera pulang biar bisa apa? Berbuka dengan keluarga. Gandeng tangan anak kita, Pak, ajak tarawih. Gandeng anak-anak kita, ajak untuk salat dan lain sebagainya. Temani meskipun sebentar anak-anak kita untuk baca Al-Quran. Ya. Ini menjadi momen yang mungkin disiapkan oleh Allah hanya ada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita, yang kita bisa lulus dengan ujian-ujian kepatuhan di bulan ini dengan sebaik-baiknya. Baik, kami cukupkan, sudah masuk waktu syuruk ya. Ya. Biasanya ada diskusi atau apa langsung ditutup? Karena nggak ada coffee break ya. Ya. Baik, saya langsung tutup saja ya. Kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan duduknya kita bersama, duduk yang mendatangkan rahmat dan ampunan Allah. Salat yang kita jalankan nanti sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salatal ghadat ma'al jamaah, siapa yang salat subuh berjamaah, thumma yaq'udu wa yadhkurullah, duduk dan berzikir kepada Allah, lalu datang waktu isyraq, salatnya 2 rakaat, maka pahala yang seperti orang yang berhaji secara sempurna. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.